Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1831. Tuan David, tolong ikut aku. Adam mengatakan sesuatu. Dia adalah orang pertama yang memilih salah satu saluran dan masuk. David dan yang lainnya harus mengikuti. Datang di lain segera setelah itu. Setelah melintasi beberapa percabangan seperti itu berturut-turut. Akhirnya sampai di ujung lorong. Tidak ada jalan di depan. Tapi bukan dinding. Tapi sebuah pintu. Ketika Adam meraba-raba pintu, David mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa pintu itu, tetapi sangat padat dan halus. Pameran perdagangan bawah tanah di kota Ember ini benar-benar cukup misterius. Saya tidak tahu siapa penyelenggaranya. Hanya lorong-lorong bawah tanah ini, saya khawatir akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membangunnya. Selain menghubungkan ke paviliun harta karun, mungkin terhubung ke banyak tempat lain juga. Bukankah semua pengusaha mencari keuntungan? Apa yang kamu lakukan begitu rumit? Tak lama kemudian pintu terbuka sedikit. Suara keras datang ke telinga beberapa orang. Tunggu sampai pintu terbuka. Masih ada lorong di depan. Hanya menjadi sedikit lebih kecil. Suara itu berasal dari saluran kecil. Sepertinya mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Setelah terus melewati puluhan meter, suara itu semakin keras. Ketika mereka hendak keluar dari lorong, ada dua pria bertopeng yang menjaga mereka. Adam menyerahkan dua undangan di tangannya ke pihak lain. Lalu keduanya melepaskan. Keluar dari lorong, tempat seperti kotak muncul di depan beberapa orang. Ada banyak orang yang berjalan bola-balik. Semua orang memakai topeng, jadi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Mungkin karena takut dikenali. Lampu di sini agak redup. David melihat pemandangan di depannya tanpa berkata-kata. Bukankah menunggang kuda ini mirip dengan kumpulan orang-orang di bumi yang berkeliaran di wilayah abu-abu? Lampu redup. Adegan yang bising. Semua orang memakai topeng, dan tidak ada yang tahu siapa yang lain. Anda dapat menikmati diri sendiri. Lepaskan stres di hati Anda. Apakah Anda yakin ini adalah pameran dagang, bukan tempat bagi semua orang untuk melepaskan emosi mereka yang tertekan? David tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan David memiliki penglihatan yang bagus, pameran perdagangan internal memang memiliki arti seperti itu, tetapi jangan khawatir, tujuan utamanya adalah pameran perdagangan, ini hanya program kecil yang tidak disengaja, pada siang hari semua orang ada di sini untuk melepaskan tekanan dan melampiaskannya. Emosi mereka, dan hanya di malam hari. Ini adalah pameran perdagangan yang nyata, jadi kemarin saya meminta Anda untuk datang pada malam hari, tetapi sekarang kita sedikit lebih awal, dan pameran belum dimulai, Adam menjelaskan sambil tersenyum. Kalau begitu kamu tidak mengatakannya lebih awal, perjelas saja segera. Saya hanya ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan, tetapi saya tidak ingin melepaskan tekanan, dan tidak ada tekanan untuk melepaskan. Tuan David maafkan aku, Tuan David maafkan aku. Ini semua salahku, ini semua salahku. Aku tidak menjelaskannya padamu dengan jelas. Maafkan aku, maafkan aku. Adam dengan cepat dan rendah hati meminta maaf kepada David. Menyalahkan diri sendiri. Saya tidak bisa mengatakan, saya akan memberitahu Anda semua, biarkan Anda datang pada malam hari, Anda datang lebih awal, apa urusan saya? Beri dia 10 keberanian lagi, dan dia tidak akan berani melakukannya. Adegan ledakan napas terakhir David masih jelas dalam pikirannya. Perasaan jatuh ke dalam gua es masih segar dalam ingatan saya. Adam tidak berani menyinggung David. Sekarang dia hanya ingin menyenangkan David dengan sepenuh hati. Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan pria kuat seperti David, hidup Anda akan lebih santai. Bahkan jika itu tidak berhasil. Setidaknya satu keamanan lagi, stabilitas psikologis, bukan? Oke, Bos Adam, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan masalah besar. Karena kamu di sini, mari kita lihat. Lagi pula, tidak ada banyak waktu sampai malam. David berkata dan melangkah ke arena. Adam dan Laura segera mengikuti. Ketika kami tiba di sini, semua orang memakai topeng, mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka orang asing, dan mereka bisa bermain apapun yang mereka inginkan. Bahkan orang yang mengenal mereka akan berpura-pura tidak mengenal mereka. Itu bahkan tidak akan keluar untuk mengungkapkan bagian bawah. Ini adalah aturan dari pameran perdagangan bawah tanah. Siapapun yang keluar berani mengatakan apa yang terjadi di sini, atau mengekspos kekurangan orang lain. Kemudian dia akan kehilangan kualifikasi untuk masuk ke sini lagi, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh sponsor.
Tidak jelas apa metode yang tepat akan. Bagaimanapun, mereka yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini bukanlah orang bodoh, dan mereka pasti tidak akan melakukannya. David berkeliaran. Tempatnya sangat besar. Itu bisa disebut kota pasar kecil yang dibangun di bawah tanah. Staf layanan di dalam tidak memakai topeng, tetapi ada lebih banyak peserta daripada yang memakai topeng, dan mereka semua cantik. Pria bertopeng menyeka minyak pada staf layanan dapat dilihat kapan saja, di mana saja. Dan staf layanan yang dimusnahkan masih memiliki ekspresi penolakan dan sambutan. Suara itu membuat pelaksana semakin tidak bisa berhenti. Untungnya, mereka mulai melakukannya, tetapi tidak ada yang membuat tindakan yang lebih ekstrim di bawah mata semua orang. Harus ada regulasi. Kalau tidak, bagaimana orang-orang yang datang untuk melepaskan emosi ini bisa menahan diri? Selain aula di tengah, ada beberapa tempat lain yang bisa dipanjangkan. Salah satunya adalah yang tersibuk, dan suara paling keras datang dari sana. David berjalan mendekat dan melihatnya. Ada sekelompok besar orang di sekitar, dan di tengahnya ada lapangan kecil yang cekung, sekitar beberapa ratus meter persegi. Dua humanoids bertarung di bawah. Lihat lebih dekat. Tak satu pun dari mereka adalah manusia, dengan ekor yang tumbuh dari belakang salah satu pantat mereka. Setelah hanya satu kali melihat, David berbalik dan pergi. Tidak masalah jika kedua sisi pertempuran adalah wanita, dan mereka tidak mengenakan pakaian penutup. Itu hanya tak tertahankan untuk dilihat. Para penonton juga sangat bersemangat, dan orang yang berteriak adalah kegembiraan. Acara di tempat lain juga membuat David tidak tega melihat langsung. Sepenuhnya mengungkapkan apa sisi buruk dari sifat manusia. Ini benar-benar tempat untuk melepaskan stres. Setelah berbalik, David menemukan sudut yang tenang dan duduk. Dia menyesalinya sekarang. Seharusnya tidak terlalu pagi. Dia sama sekali tidak tertarik dengan program gila di sini. Laura juga tampak memerah. Hanya memakai topeng, Anda tidak bisa melihatnya di luar. Bos Adam, pergi dan bermainlah. Jangan menemaniku, aku akan beristirahat di sini sebentar dan menunggu pameran dagang dimulai, kata David. Kalau begitu, Tuan David, karena kamu tidak menyukainya, istirahat saja di sini, pameran dagang akan segera dimulai, aku akan pergi ke tempat lain untuk melihat, jawab Adam. Ya, pergi. Tinggalkan aku sendiri. Tuan David, maka saya akan kembali kepada Anda nanti. Lihat David mengangguk, Adam bangkit dan pergi. Dia juga melihatnya. David benar-benar tidak menyukai hal-hal ini. Hanya bisa istirahat dan istirahat, menunggu pameran dagang malam dimulai. Ketika dia setengah jalan, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang memegang minuman. Adam mengulurkan tangan dan mengambil gelas. Dia menyentuh tubuh yang lain dengan tangan yang lain dan menyeka minyak untuk sementara waktu, yang menyebabkan pihak lain membuat sedih. Suara. Ini semua jatuh ke mata David dan Laura tidak jauh. Laura dengan lembut menghancurkan mulutnya dan mengalihkan pandangannya. Untungnya, gadis kecil itu makan banyak harta dan tertidur di lorong. Jika tidak, David dapat langsung pergi. Sayang sekali anak-anak. Bab 1832, Ketidakpuasan Laura. David dan Laura tidak duduk lama ketika seorang pelayan datang dengan makanan dan minuman. Melihat keduanya adalah pria dan wanita, dan menggendong seorang anak, mereka jelas merupakan keluarga dengan 3 orang. Setelah meletakkan makanan, dia dengan sopan berkata, 2 orang dewasa, tolong pelan-pelan. Kemudian berbalik dan pergi. Jika tidak ada Laura dan Talia, pelayan cantik pasti akan menggoda David. Mereka berpakaian minim untuk menarik perhatian pengunjung pameran dagang. Semua orang mengerti. Dapat berpartisipasi dalam pameran dagang bawah tanah ini. Mereka semua adalah kelas atas dan kuat di kota Ember. Jika Anda merayu salah satunya, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Begitu seseorang tergoda dan tidak tahan lagi, mereka ingin sesuatu yang lebih dalam terjadi. Maka Anda perlu menyewa kamar terpisah, dan harga sewa kamar sangat mahal, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu setinggi langit. Itu sebabnya para pelayan ini berpakaian terbuka dan membiarkan para tamu yang menghadiri pameran dagang menyekat tangan mereka. Itu tidak lebih dari mencoba membangkitkan hasrat di hati pria. Jika seseorang berhasil dan menyewa kamar, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Artinya, para wanita di sini tidak butuh uang, mereka bisa bermain apa saja yang mereka mau. Tetapi kamar terpisah membutuhkan biaya. Tidak hanya mahal, harganya juga sangat mahal. Tindakan berlebihan tidak diperbolehkan di aula, jadi apa yang harus kita lakukan? Sewa kamar saja. Harus mengatakan. Penyelenggara pameran perdagangan bawah tanah memiliki penelitian mendalam tentang pria. Saya tahu bahwa ketika banyak pria menyeka, mereka tidak tahan dan membutuhkan ruang terpisah untuk melakukan hal berikutnya.
Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pameran dagang bukanlah penguasa uang miskin. Hanya yang ini. Dalam satu hari, penyelenggara bisa menghasilkan banyak uang. Tuan David, mengapa saya merasa bahwa tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti pameran dagang, tetapi lebih seperti tempat bagi pria untuk melampiaskan keinginan mereka? Kata Laura. Jika saat ini tidak memakai masker, Anda dapat melihat wajah Laura, yang merah dan merah, yang benar-benar memikat. Dia tidak terlalu muda. Kata-kata di bumi. Ini tidak sesederhana seorang gadis sisa yang lebih tua. Lebih tua dari nenek dari gadis sisa yang lebih tua. Namun, Laura masih seorang wanita tak berawak. Alasan yang paling penting. Ini harga diri. Jika bukan karena putrinya, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Ni dari generasi ini. Bisa dibayangkan bagaimana pria biasa bisa masuk ke matanya. Saya belum bertemu hati saya, dan saya tidak ingin membuatnya, jadi saya belum menikah. Melihat begitu banyak adegan berdarah di aula. Untuk mengatakan bahwa Laura tidak merasakan apa-apa. Itu jelas tidak mungkin. Bukankah Bos Adam baru saja mengatakannya? Siang hari seperti ini, dan pameran dagangnya malam hari. Bukankah ini malam? Mari kita lihat malam. Jika tidak berhasil, kita akan pergi. Jawab David. Ya, Tuan David, bagaimana menurutmu penyelenggara berpikir? Hanya mengadakan pameran dagang. Apa yang kamu lakukan dengan hal-hal ini? Bagaimana jika seorang wanita datang untuk berpartisipasi? Nada suara Laura penuh dengan ketidakpuasan. Bagaimana Anda mengatakannya? Orang-orang harus memiliki tujuan mereka sendiri untuk melakukan ini. Pertama, untuk meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih banyak pria untuk berpartisipasi, dan kedua, itu pasti untuk keuntungan. Seperti kata pepatah, jika tebakan saya adalah benar, kamu dapat mengambil minyak untuk pelayan berpakaian minim ini, tetapi jika kamu ingin melangkah lebih jauh, diperkirakan kamu akan membayar harga yang mahal, dan untuk wanita, pasti ada cara yang sesuai. Itu dia, Tuan David benar-benar tahu banyak. Sebelum Laura selesai berbicara, dia merasa ada sesuatu yang salah dan berhenti dengan cepat. Niat awalnya adalah untuk memuji David. Pada akhirnya, bukankah menyakitkan orang untuk mengatakan ini? Itu, Nona Garcia, jangan salah paham, sebenarnya, saya hanya menebak, dunia ini bukan hanya tentang pengusaha yang mengejar keuntungan. David menjawab dengan canggung. Aku tahu. Bagaimana bisa seseorang seperti Tuan David datang ke tempat seperti itu? Laura menjelaskan dengan panik. Setelah berbicara, menatap David, dia tidak dapat melihat wajahnya karena topengnya, tetapi dapat dilihat dari matanya bahwa pihak lain tampaknya tidak marah karenanya, jadi dia untuk sementara merasa lega. Dengan kepribadian David, tentu saja dia tidak akan marah karena hal sepele ini. Kedua belah pihak terdiam beberapa saat. Tuan David, kamu tidak akan marah? Laura bertanya dengan hati-hati. Nona Garcia, meskipun kita sudah lama tidak bersama, itu tidak terlalu singkat. Apakah Anda pikir saya tipe orang yang berpikiran sempit? Jika saya marah tentang hal sepele ini, maka saya akan mendapatkan lebih cepat sakit. Kata David sambil tersenyum. Tentu saja Tuan David bukanlah orang yang pelit, tapi saya khawatir saya akan mengatakan hal yang salah. Laura menarik napas lega. Bahkan, dia juga tahu bahwa David bukan tipe orang yang berpikiran sempit, yang bisa dilihat dari urusan kelompok. Jika itu terjadi, Laura tidak akan menyerah untuk kembali ke kota Changning, dan memilih untuk mengikuti David. Bukankah itu menyalahkan diri sendiri? Penting untuk memegang paha, tetapi paha harus dapat diandalkan. Nona Garcia, karena Anda memutuskan untuk mengikuti saya, kebetulan saya juga membutuhkan seseorang yang memahami dunia sangkar roh, jadi jangan terlalu menahan diri. Saya orang yang sangat santai dan tidak memiliki begitu banyak aturan, begitu juga Anda. Jangan berpikir bahwa Anda lebih rendah dari saya, semua orang seperti berteman dan saling membantu, kata David serius. Ketika Laura mendengar suara David, sepertinya dia tidak bercanda, dia merenung sejenak sebelum berkata, Tuan David, saya mengerti. Ya, aku baru saja datang ke dunia sangkar roh, dan aku tidak tahu banyak tentangnya. Ada banyak hal di masa depan, dan aku masih membutuhkan bantuanmu. Jangan khawatir, Tuan David. Selama Anda membutuhkannya, saya akan melakukan yang terbaik. Di antara keduanya berbicara. Adam kembali. David mengira pameran dagang akan segera dimulai. Akibatnya, Adam mengucapkan sepatah kata pun. Tuan David, terlalu berisik untuk duduk di sini. Saya sudah menyiapkan kamar pribadi untuk Anda. Masuk dan istirahat. Jauh lebih tenang di dalam. Adam baru saja menyewa kamar pribadi untuk David. Untuk menyenangkan David. Dia sia-sia. Hanya undangan dan ruang pribadi ini, biarkan dia berdarah sekali. Tentu saja, selama Anda dapat memiliki hubungan yang baik dengan David. It's worth membayar harga. Bos Adam, kapan pameran dagang akan dimulai? David bertanya lagi. Mungkin akan lama, waktunya belum tiba.
Ayo datang lebih awal, jawab Adam. David melihat sekeliling. Beberapa pria bertopeng sedang menyeka minyak. Rasanya benar-benar panas di mata. Dia setuju dan berkata, baiklah, ayo duduk dulu. Tuan David, tolong ikut aku. Adam memimpin David dan yang lainnya melewati aula dan masuk ke koridor panjang. Ada yang disebut kamar pribadi di kedua sisi koridor. Setelah berjalan di dalam sekitar 100 atau 200 meter, ada ratusan kamar pribadi yang lewat. Adam berhenti, membuka kamar pribadi No. 137, memberi isyarat tolong, dan berkata, Tuan David, Nona Garcia, silakan masuk. Anda dapat beristirahat di sana sebentar. Saya akan memberitahu Anda ketika pameran dagang dimulai. Bos Adam, maka aku akan merepotkanmu. Tidak masalah, tidak masalah. Merupakan kehormatan bagiku untuk melayani Tuan David. Bab 1833, mengungkap. Setelah Adam pergi, David dan Laura memasuki kamar pribadi. Fasilitas di dalamnya sangat lengkap. Semakin dia memandang David, semakin dia merasa bahwa ini adalah untuk orang-orang yang terhubung dengan keinginan mereka. Mungkin sesuatu yang tak terlukiskan terjadi di kamar pribadi ini barusan. Dan lebih dari sekali. Membayangkan David merasa sedikit tidak nyaman. Dia memilih untuk duduk di kursi di sebelahnya, sementara Laura duduk di seberang David. Benar-benar tidak ada suara dari luar. Ketika dia bebas, David mengobrol dengan Laura tentang sangkar roh. Apa yang dia ketahui dari para petualang belum lama ini adalah level terendah. Laura juga merupakan karakter nomor 2 dari keluarga Garcia di kota Changning, dan dia pasti tahu lebih dari petualang. Waktu obrolan berlalu dengan cepat. Tak lama, keduanya mendengar ketukan di pintu. Dong dong dong. Masuk, kata David. Adam mendorong pintu dan masuk. Tuan David, pameran perdagangan akan segera dimulai, silakan ikuti saya ke aula. Ayo pergi, David berdiri dan berkata. Mereka bertiga meninggalkan kamar pribadi bersama dan datang ke aula. Datang ke sini lagi, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aula yang awalnya berisik ini menjadi sunyi. Semua orang berkumpul. Pelayan berpakaian minim juga pergi. Adam memimpin keduanya ke kerumunan. Segera seorang pria yang mengenakan topeng berjalan ke tempat yang sedikit lebih tinggi. Semua orang memandang pria ini. David tidak terkecuali. Dia menduga bahwa orang ini mungkin adalah penyelenggara pameran perdagangan bawah tanah. Bahkan jika tidak, itu adalah juru bicara. Selamat datang di pameran perdagangan bawah tanah kota Ember. Saya adalah penyelenggara rubah hitam. Awalnya, niat awal saya adalah memberi Anda tempat kecil untuk menyembunyikan identitas Anda saat berdagang. Tumbuh lebih kuat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Tanpamu, tidak akan ada pameran perdagangan bawah tanah hari ini. Terima kasih. Black Fox berkata dan membungkuk. Kemudian dia melanjutkan, saya punya beberapa teman baru hari ini, dan saya belum membukanya, tetapi tidak masalah, saya akan terbiasa setelah beberapa kunjungan lagi. Itu masih aturan lama yang sama. Setiap orang memilikinya, transaksi mereka sendiri terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menunjukkan lebih banyak lagi. Barang bagus, itu pasti akan mengejutkan Anda kali ini. Setelah beberapa kata, rubah hitam bercampur dengan kerumunan, dan sulit untuk menemukannya lagi. Karena banyak rubah hitam di sini tidak hanya memiliki topeng yang sama, tetapi juga memiliki tubuh dan pakaian yang sama. Anda dapat melihat betapa waspadanya orang ini. David berpikir bahwa akan ada pidato yang panjang, tapi dia tidak menyangka akan begitu cepat, yang agak tidak terduga. Tuan David, selanjutnya adalah waktu perdagangan bebas, yaitu, setiap orang memilih mitra dagang mereka sendiri. Setelah beberapa saat, Lord Black Fox akan mengambil harta yang berat untuk dilelang. Setiap kali pameran perdagangan bawah tanah diadakan, Lord Black Fox akan memberikan pada setidaknya 3 keping harta karun yang berat. Semua orang bersaing, Adam menjelaskan dengan suara rendah. David mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pameran dagang sendiri dimulai. Tiba-tiba ada yang teriak, saya mau beli rumput revival, dan kasih harga sesuai kualitasnya. Asal kualitasnya bagus, uang tidak masalah. Begitu kata-kata itu keluar, seseorang datang untuk berbicara dengannya segera, dan keduanya menemukan ruang pribadi untuk tawar-menawar. Jual pil batin. Aku ingin membeli satu. Teriakan seperti itu terus berlanjut. Selama ada niat, kedua belah pihak akan pergi ke ruang pribadi untuk bernegosiasi. David melihat adegan ini. Apa bedanya dengan pasar sayur di bumi? Artinya, barang yang dibeli dan dijual lebih berharga. Polanya hampir sama. Tuan David, Anda dapat membeli dan menjual apapun yang Anda inginkan, telepon saja. Siapapun yang membutuhkan atau ingin menjual akan datang kepada Anda. Jika tidak nyaman bagi Anda dapat memberitahu saya dan saya akan memanggil Anda. Kata Adam ke samping.
Tidak, Bos Adam, sibuklah. Aku bisa melakukannya sendiri. David menolak. Dia telah membeli banyak harta hari ini. Tapi itu tidak mungkin untuk dijual. Uang tidak menarik baginya. Adapun apa yang harus dibeli, David juga tidak memiliki tujuan, dia hanya ingin membeli yang mahal. Bagus, Tuan David, lihatlah dan aku akan pergi dulu. Setelah Adam pergi, David dan Laura menemukan sudut yang relatif jauh dan duduk. Mendengarkan teriakan terus-menerus di aula, dan orang-orang yang terus-menerus pergi ke ruang pribadi untuk bernegosiasi, saya merasa bahwa model ini tampaknya tidak buruk. Anda tidak hanya dapat secara akurat menemukan harta yang Anda inginkan, tetapi Anda juga dapat menjual barang-barang yang ingin Anda jual langsung kepada mereka yang membutuhkannya. Tidak ada perantara yang membuat perbedaan. Baik pembeli maupun penjual bisa mendapatkan keuntungan. Segera David juga bergabung dengan Talia. Tapi setelah membeli beberapa barang, dia menyerah. Mari kita tunggu harta karun yang akan dibawa oleh penyelenggara di akhir. Tidak ada alasan baginya. Efisiensi terlalu rendah. Terutama karena rendahnya nilai harta. Bahkan jika dia tidak melawan harganya, dia tidak akan mendapatkan banyak poin ilahi. Sekarang terobosan berikutnya David akan berada di unit 10.000. Terlalu sedikit benar-benar tidak berbuat banyak. Bagaimanapun, kota Ember hanyalah kota sekunder. Bahkan jika orang-orang yang berpartisipasi dalam pameran perdagangan bawah tanah ini berasal dari kalangan atas di kota Ember, tidak semua orang bisa menghasilkan barang bagus untuk dijual. Hal baik yang sebenarnya harus menjadi hal terakhir yang dibuat oleh penyelenggara, dan itu tak ternilai harganya. Jadi David akan menunggu dan melihat. Waktu berjalan lambat. Perdagangan bebas adalah bagian yang sangat penting dari seluruh pameran perdagangan bawah tanah, dan berlangsung untuk waktu yang lama. Banyak harta yang tidak diketahui asalnya akan berpindah tangan sedemikian rupa sehingga pembeli dan penjual tidak diketahui. Beberapa dari mereka bahkan mungkin berasal dari bandit gunung hantu. Jika harta ini dijual di jalan perdagangan, mereka cenderung menarik perhatian. Ketika lampu di aula tiba-tiba menjadi redup, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tahu. Sorotan terakhir akan datang. Dua alien yang tingginya hampir 3 meter, berjalan tegak, membawa benda besar yang ditutupi kain hitam, dan berjalan ke aula, langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat dengan rasa ingin tahu pada barang-barang yang dibawa oleh kedua alien itu, bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Brak! Benda besar itu jatuh ke tanah dengan suara. Kedua alien itu pergi setelah meletakkan barang-barang mereka. Kemudian seorang pria bertopeng melangkah maju dan berkata dengan keras, semuanya. Ini adalah harta pertama yang disiapkan Lord Black Fox untuk semua orang. Agak tidak pantas untuk mengatakan bahwa itu adalah harta karun, karena berisi makhluk hidup, dan saya dapat memberitahu Anda, sangat jarang, Lord Black Fox awalnya berencana untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi manfaat bagi semua orang, dia memutuskan untuk mengambilnya. Benda hidup. Mata semua orang menjadi lebih penasaran. Jarang ada pertempuran besar yang bisa mengambil makhluk hidup untuk dijual. Sejak itu diambil oleh Lord Black Fox. Mereka tentu tidak kurang berharga. Apa itu? Satu persatu, mereka melihat benda-benda yang tertutup itu dengan mata bingung. Aku tahu kamu telah melihatnya di matamu. Kamu tidak bisa menunggu. Ayo bersaksi bersamaku. Ini jelas merupakan kasus pertama di kota Ember. Setelah pria bertopeng itu selesai berbicara, dia merobek kain hitam itu, mengungkapkan isi sebenarnya di dalamnya. Bab 1834, Lelang. Kain hitam itu terbuka, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. David memperbaiki matanya. Berapa banyak wanita manusia mereka? Menjual orang. Ini agak terlalu banyak. Alisnya berkerut sedikit, David tidak bisa menerimanya. Meskipun galaksi Bima Sakti juga menjual budak, dia masih tidak bisa memahami perilaku ini. Dalam konsepsinya, Anda bisa menjual apa saja, tetapi Anda tidak bisa menjual orang. Salah. David mengamatinya dengan cermat sejenak. Beberapa wanita ditemukan di dalam kandang, meskipun panjangnya mirip dengan wanita manusia. Tapi masih ada perbedaan. Pertama, sepasang telinga runcing bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Lalu ada wajah-wajah cantik yang terlalu halus. Secara sederhana, David tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkannya untuk sementara waktu. Daya pikat desa dan kota, penampilan yang tiada taraf, semuanya terasa rendah diri. Tampaknya menjadi keindahan yang tak terlukiskan. Untuk mengatakan hal-hal yang baik. Manakah dari wanita di sekitar David yang tidak cantik? Setidaknya 90 poin, bahkan 95 poin atau bahkan 98 poin keindahan mutlak. Namun, wajah di dalam sangkar terasa berbeda dengan wajah Selena dan Astrid, yang merupakan bagian dari keindahan langit-langit manusia.
Bukan karena dia lebih cantik dari mereka berdua. Tapi itu tidak memiliki perasaan kembang api manusia kecil. Jika saya harus menggambarkannya dalam satu kata, itu halus. Membuat orang menghujat. Ditambah dengan dua telinga runcing, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui di matanya. Dalam bahasa duniawi, bukankah ini malaikat yang jatuh ke dunia? Dan wanita-wanita ini juga memancarkan wewangian, yang membuat orang berbau sangat nyaman. Sudah lama sejak dia datang ke dunia sangkar roh, dan David tidak lagi memiliki ketidaktahuan yang dia miliki ketika dia pertama kali tiba di dunia sangkar roh. Selain manusia, saya telah melihat banyak alien. Hanya saja saya belum pernah melihat balapan ini di dalam kandang. David sedang berpikir saat ini. Ada seruan yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian. Persetan, bukankah ini elf legendaris? Sungguh, dari mana Lord Black Fox mendapatkannya? Puan rubah hitam terlalu luar biasa. Populasi elf jarang, bahkan di domain Linglan, tidak semua orang bisa memilikinya. Jika pria besar tidak memiliki beberapa wanita elf, dia tampaknya berada di level yang sama. Belum lagi di sini di dunia sangkar roh. Siapa bilang bukan, rubah hitam besar itu sebenarnya bisa mendapatkan seorang wanita elf. Hari ini membuka mata. Semua orang memandang wanita yang dikurung di kandang di lapangan, dan mata mereka berbinar, dan arti keserakahan jelas dengan sendirinya. Di domain Linglan dunia nyata, mereka tidak memenuhi syarat untuk memiliki elf. Sekarang di dunia sangkar roh ini, rubah hitam memberi mereka kesempatan. Banyak orang membuat keputusan sendiri di dalam hati mereka. Pastikan untuk membelinya dan membawanya pulang. Nikmati perawatan yang hanya dimiliki orang besar. Juga akan ada modal membual di masa depan, kan? Siapapun yang berani menyombongkan diri di depan mereka hanya perlu mengatakan bahwa saya telah menikmati layanan wanita peri. Dijamin salah tembak. Wanita elf di domain Linglan adalah standar untuk tokoh teratas dari seluruh peradaban tingkat ke-9. Seperti mereka, sulit untuk bertemu satu sama lain. Saya tidak berharap memiliki kesempatan untuk bersaing hari ini. Pada saat yang sama, semua orang bingung. Karena rubah hitam bisa mendapatkan beberapa wanita elf, mengapa tidak mendapatkannya di kota tingkat pertama atau bahkan kota utama untuk dilelang? Ada kekuatan besar di sana. Sedikit publisitas. Itu pasti akan meledak. Terutama leluhur generasi kedua dengan latar belakang yang kuat. Mereka tidak memenuhi syarat untuk dihadiahi oleh wanita elf dari keluarga, tetapi mereka ingin menikmati jasa wanita elf. Dengan modal ini untuk pamer di lingkaran, persaingan pasti akan sangat sengit. Harga juga akan sangat tinggi. Kota Ember hanyalah kota tingkat kedua, dan batas atas di sini tidak dapat mencapai batas bawah kota tingkat pertama, apalagi kota utama. Inilah celahnya. Kesenjangan yang tidak bisa diisi. Rubah hitam membawa para wanita elf ke sini dan membiarkan semua orang bersaing, yang tidak masuk akal dan tidak dapat memaksimalkan manfaatnya. Pada saat ini, pria bertopeng yang mengangkat kain hitam itu berbicara. Kamu pasti sudah melihatnya, itu benar. Kali ini barang lelangnya adalah mereka, wanita elf, semua orang harus memahami kelangkaan wanita elf, jadi saya tidak perlu memperkenalkan lebih banyak. Begitu kata-kata itu jatuh, seseorang di lapangan segera menjawab. Tidak perlu memperkenalkan, mari kita mulai. Aku tidak sabar, gadis-gadis peri ini terlihat sangat menyedihkan, aku ingin menghangatkan mereka. Saya pikir Anda tidak sabar untuk membiarkan mereka menghangatkan Anda. Haha. Haha, sama saja. Sama saja, orang ini sama sekali tidak menyembunyikan keinginannya. Jangan banyak bicara, siapa yang bisa datang ke sini hari ini, siapa yang tidak ingin menjatuhkan wanita elf ini. Apa kamu yakin bisa melakukannya? Balas seseorang. Huff, sekarang kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hari ini, aku sepenuhnya siap. Tidak ada yang mau mengambilnya dariku. Aku akan membuat gadis peri. Yang lain juga membicarakannya. Jelas, mereka semua terkejut bahwa barang lelang itu adalah wanita peri. Ini juga pertama kalinya mereka bersentuhan dengan wanita elf yang begitu dekat, dan mencium aroma khusus elf. Pria bertopeng di lapangan menyela diskusi semua orang dan melanjutkan. Semuanya, jangan khawatir, karena Lord Black Fox mempercayakan masalah ini kepadaku, maka aku harus melakukannya dengan baik. Para elf dapat dikatakan akrab dengan domain Linglan, meskipun mereka sering pergi ke domain Linglan untuk bertahan hidup. Yang besar pasukan mengirim wanita terlatih, tetapi karena kelangkaan jumlah, tidak banyak orang yang mendapatkan banyak. Selain kecantikan wanita elf yang tak tertahankan, dan metode layanan khusus, orang dapat menikmati kebahagiaan yang berbeda. Seiring waktu, wanita elf secara bertahap menjadi tokoh besar dari domain Linglan. Standar, jika ada banyak elf pelayan, sepertinya mereka akan menjadi lelucon di lingkaran. Oleh karena itu, nilai wanita elf dapat dibayangkan. Di dunia nyata Linglan, yang eksklusif untuk bangsawan, dan bahkan sulit bagi kita untuk melihat mereka.
Tapi sekarang, di dunia sangkar spiritual ini, kita tidak hanya bisa melihat, Anda masih dapat menyentuhnya, Anda bahkan dapat memilikinya. Sekarang Anda beritahu saya. Apakah Anda ingin memilikinya? Aku mau. Orang-orang di tempat kejadian menjawab dengan keras. Ada tatapan serakah di mata mereka. David melihat orang-orang di sekitarnya yang secara bertahap jatuh ke dalam kegilaan. Adam adalah salah satunya. Peri apa? Terus terang, bukankah itu hanya beberapa wanita? Tapi David masih bisa dimengerti. Dia telah melihat adegan yang lebih gila dari ini. Ketika mereka berada di bumi, pertemuan seperti apa yang dilakukan aktris papan atas. Adegan itu jauh lebih panas dari itu. Wanita elf ini mirip dengan aktris lini pertama super di bumi. Hanya saja cara bermainnya yang berbeda. Anda bahkan tidak dapat melihat satu sama lain di Linglan Domain. Sekarang memiliki kesempatan untuk menodai dewinya. Berapa banyak orang yang masih bisa tetap tenang? David mengarahkan pandangannya pada beberapa wanita elf yang terkunci di dalam sangkar, dan dia menemukan detailnya. Sebanyak 5 wanita elf saling berpelukan dengan ngeri di mata mereka. Satu berada di tengah, dan 4 lainnya menahannya dari keempat arah. Sepertinya, seperti melindunginya. Bab 1835, Putri Peri. Bagus sekali, maka sudah waktunya bagi semua orang untuk menawar dengan bebas. Itu adalah aturan lama bahwa siapapun yang membayar harga lebih tinggi akan menjadi milik 5 wanita peri. Pria bertopeng di lapangan melambaikan tangannya dan mengumumkan dimulainya penawaran. Dia baru saja selesai berbicara. Seseorang segera menjawab. Aku akan membayar 5 miliar. Ini adalah blockbuster di awal. 6 miliar. 7 miliar. 8 miliar. Meskipun tidak murah. Harga wanita elf masih melonjak, dan setiap kenaikan dalam satuan 1 miliar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, itu memecahkan 10 miliar. Hanya kecepatan itu. Harga akhir mungkin puluhan miliar dengan santai, yang tidak menjadi masalah. David tampak terkejut. Bahkan jika dia memiliki uang yang tak ada habisnya dan seorang master yang tidak peduli dengan uang sama sekali, dia merasa bahwa tidak ada gunanya menghabiskan puluhan miliar untuk beberapa wanita. Meskipun ada juga orang super kaya di bumi yang menghabiskan banyak uang untuk dewi mereka. Tapi itu jauh dari gila. Dimungkinkan untuk menghabiskan puluhan juta, atau ratusan juta atau bahkan ratusan juta. Tapi harganya puluhan miliar. Itu benar-benar tidak pernah terjadi. Bahkan kepala caebol triliunan dolar itu tidak bisa menghabiskan puluhan miliar untuk membeli beberapa wanita kembali. Apa yang David tidak tahu adalah, orang-orang ini tidak membeli wanita elf semata-mata untuk kesenangan. Tidak ada orang yang bisa datang ke sini bodoh. Mereka melihat peluang bisnis yang sangat besar di dalamnya. Membeli 5 wanita elf, menyimpan 2 untuk dinikmati, dan diam-diam mengangkut 3 sisanya ke kota tingkat pertama untuk dijual, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Nenek moyang generasi kedua dari kekuatan besar itu pasti akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Walaupun tidak laku. Hal ini tentu mudah digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk menjilat dengan kekuatan besar. Mungkin Anda dapat menemukan diri Anda sebagai pendukung yang kuat. Belum lagi menikmati diri sendiri, Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Mengapa tidak melakukannya? Mereka benar-benar memikirkannya, mengapa rubah hitam membawa 5 wanita peri ke kota tingkat kedua kota Ember alih-alih tingkat pertama dan kota utama. Jika saya bisa memberi Anda sedikit waktu, mungkin saya bisa memikirkan masalah yang lebih dalam. Namun, suasana di tempat kejadian tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Jika Anda tidak mengambil tindakan, orang lain akan mengambil tindakan. Bukan gaya orang-orang ini untuk melihat orang lain mengambil kebaikan dari Anda. Jadi ada satu orang yang menawar. Segera membawa orang lain bersama. Menyebabkan harga melambung. Di ruangan lain hanya dipisahkan oleh dinding. Seorang pria bertopeng duduk di sana minum teh. Jika Anda melihat dengan cermat Anda akan menemukannya. Tangan orang yang menyajikan teh ini sedikit gemetar. Dia tidak lain adalah Rubah Hitam, penyelenggara pameran perdagangan bawah tanah kota Ember. Adapun mengapa ini terjadi? Tentu saja itu disebabkan oleh rasa takut. Di masa lalu, pameran perdagangan bawah tanah ditentukan jauh sebelumnya. Tapi kali ini hanya sementara. Dan waktu sangat ketat. Alasannya adalah Rubah Hitam ingin menyingkirkan 5 wanita peri dengan cepat. Belum lama ini, ketika dia pergi ke kota tingkat pertama kota kuning, dia bertemu dengan gadis-gadis peri ini. Mereka sedang diburu pada saat itu, dan mereka sangat malu. Dihadapkan dengan anugerah seperti itu. Bagaimana bisa Rubah Hitam menyerah?
Jadi dia berpura-pura saling membantu dengan kebaikan dan lolos dari pengejaran sekelompok master. Tepat ketika wanita elf yang belum ada di dunia mengira dia telah bertemu orang baik dan siap berterima kasih kepada rubah hitam. Rubah hitam menunjukkan taringnya, menjatuhkannya, dan membawa semuanya kembali ke kota Ember. Setelah kembali ke kota Ember, rubah hitam belum terungkap, tetapi diam-diam dikurung. Dia sedang menunggu. Tunggu kabar dari kota kuning. Wanita elf jarang terlihat di Lingland Domain di dunia nyata, apalagi di Spirit Cage Realm ini. Mereka yang bisa memasuki dunia sangkar roh jelas bukan elf biasa. Jadi rubah hitam akan menunggu sedikit lebih lama, dan setelah pusat perhatian berlalu, putuskan apa yang harus dilakukan dengan para wanita peri. Sangat mudah untuk mengatakan apakah akan menjualnya atau menikmatinya sendiri. Tapi pada akhirnya itu datang. Tapi berita itulah yang membuat rubah hitam gemetar ketakutan. Harben Gaban, tuan muda langsung dari keluarga Gaban di Kota Kuning, menemukan 9 wanita peri saat berburu di luar. Namun, di bawah perlawanan keras kepala para wanita peri, hanya 4 yang ditangkap dan 5 yang dilepaskan. Rubah hitam tahu bahwa yang dia tangkap adalah 5 wanita peri yang melarikan diri, dan alasan mengapa dia ketakutan adalah karena itu seperti yang dia harapkan. Wanita elf ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Tidak hanya luar biasa, tetapi juga cukup menakutkan. Salah satunya adalah putri tunggal Ratu Elf saat ini, putri elf dari Ratu Elf berikutnya. Para elf tidak kuat. Itu relatif terhadap ras kuat lainnya. Untuk orang kecil seperti rubah hitam, para elf masih merupakan raksasa yang tak terhentikan. Dan para elf dan pasukan teratas di wilayah Lingland memiliki persahabatan yang sangat baik. Putri elf datang ke dunia sangkar roh dan mengalami kecelakaan dan tidak bisa kembali, jadi apa? Segera, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik elf datang ke dunia sangkar roh untuk menemukan mereka. Begitu juga leluhur generasi kedua yang bodoh, Harben Gaban, setelah menangkap keempat wanita peri, dia tidak hanya tidak menyembunyikannya, tetapi dia juga pamer di lingkaran kota kuning. Hasilnya dapat diprediksi. Orang kuat dari suku elf datang ke pintu, bahkan jika keluarga Gaban meminta maaf dengan suara rendah, dia mengabaikannya, dan langsung menamparkan anak itu Harben Gaban di depan para tetua. Keluarga Gaban tidak lemah di kota kuning. Tetapi di seluruh domain Lingland, itu hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3. Di hadapan para elf, itu masih jauh. Terlebih lagi, keluarga Gaban juga tahu bahwa itu adalah kesalahan mereka dan hampir mengikat putri peri, bagaimana mereka bisa menjadi baik. Jika itu hanya beberapa elf biasa, mereka masih bisa memperdebatkannya dan mengambil inisiatif untuk memberi kompensasi. Tentu saja, jika itu hanya elf biasa, Ratu Elf tidak akan begitu agresif. Mereka berkontribusi banyak pada pasukan utama di wilayah Lingland setiap tahun, dan tentu saja mereka tidak peduli dengan beberapa wanita elf biasa. Para pelayan yang mengikuti putri elf ke dunia sangkar roh menemukan 4, tetapi keberadaan putri elf masih belum diketahui. Pembangkit tenaga elf terus memperluas jangkauan pencarian. Kota Ember jauh dari kota kuning, dan ada 2 kota tingkat kedua di tengah. Tapi rubah hitam itu takut. Putri elf sebenarnya ada di tangannya sendiri. Bahkan Harben Gaban, keturunan langsung dari keluarga Gaban di Kota Kuning, terbunuh, jika dia ditemukan, bagaimana dia bisa melarikan diri? Jadi rubah hitam memikirkan cara. Yaitu menjual putri peri dan keempat pelayannya. Kemudian dia mengubah wajahnya, dan tidak akan ada lagi rubah hitam di dunia sangkar roh. Tidak ada seorang pun di pameran perdagangan bawah tanah yang tahu identitas aslinya. Black Fox selalu menyimpan misteri yang cukup. Setiap kali pameran perdagangan bawah tanah diadakan, akan ada puluhan orang yang berpakaian seperti dia. Pada saat itu, bahkan jika elf datang ke pintu, ada pembeli yang harus disalahkan, tetapi dia tidak akan ditemukan. Oleh karena itu, ada pameran perdagangan bawah tanah sementara ini. Karena kota kuning jauh. Kisah Harben Gaban beredar dalam skala kecil. Pasukan ini di kota Ember belum menerima berita apapun. Semua orang di aula belum mengetahuinya. Mereka menawar kentang panas yang bisa membunuhmu. Setelah difilmkan dan beritanya bocor, kemungkinan kematian tidak jauh lagi. Bahkan jika mereka meramalkan bahaya sebelumnya dan meninggalkan dunia sangkar roh, para elf dapat menemukan mereka di domain Lingland dunia nyata berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan di kota Ember. Bab selanjutnya.